Selamat datang di video tutorial basis data lanjut Praktikum 8, yaitu Create Procedure. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wildan Andaru, NRP 21031211045 dari kelas 2D3 ITB, jurusan Teknik Informatika, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dengan dosen pengampu Rengga Asmara, Sarjana Komputer OCA. Subprogram ialah Procedures and Function are named PLSQL blocks. They are also known as subprograms. These subprograms are compiled and stored in database. The block structure of the subprograms is similar to the structure of anonymous block. While subprograms can be explicitly shared, the default is to make them pivot to the owner's schema. Later subprograms will become the building blocks of packages and triggers. Berikut adalah tampilan dari anonymous block dan subprogram. Di sini perbedaannya dari utama, di dalam subprogram ada sintak create or replace procedure name, lalu parameter is as mandatory, variable cursor etc. Lalu bikin exception end. Ini hampir sama dengan anonymous block, namun yang declare ada perbedaan, yaitu di sini harus declare di anonymous block harus ditulis declare, namun di subprogram akan ditulis create or replace procedure name. Ini diperlukan untuk mendefinisikan bahwa itu adalah prosedur. Ini perbedaannya, difference between subprograms and anonymous. Yang pertama, anonymous block, yaitu unnamed PLSQL block, lalu subprogram named PLSQL block. Jadi anonymous block tidak memiliki nama, namun subprogram memiliki nama. Lalu yang kedua, anonymous block compiled on every execution, sedangkan subprograms compiled only once when create. Jadi di sini anonymous block selalu dikompil ketika terjadi eksekusi, sedangkan subprogram hanya dikompil satu kali pada saat dibuat. Lalu anonymous block not stored in database, sedangkan subprogram stored in database. Jadi data dari anonymous block tidak akan disimpan di dalam database, sedangkan subprogram datanya akan disimpan di dalam database. Anonymous block cannot be invoked by other application. Lalu sang subprogram, they are named and therefore can be invoked by other application. Jadi anonymous block tidak bisa di-invoke oleh aplikasi yang lain, sedangkan subprogram bisa di-invoke oleh aplikasi yang lain. Lalu yang perbedaan selanjutnya, anonymous block do not return value, jadi mereka tidak mempunyai return value, sedangkan subprogram yang dinamakan fungsi harus memiliki return values. Lalu perbedaan yang terakhir, anonymous block tidak bisa mengambil parameter, sedangkan pada subprogram bisa mengambil parameter. Benefits of subprogram atau keuntungan dari subprogram. Yang pertama, easy maintenance. Jadi lebih mudah untuk di-maintenance. Modification need only be done once to improve multiple application and minimization. Jadi modifikasi hanya diperlukan sekali untuk meningkatkan kinerja dari multiple application. Jadi banyak aplikasi. Lalu code reuse. Job program are located in one place, where when compiled and validated, they can be used and reused in any number of applications.
Jadi di sini kodenya bisa digunakan berulang-ulang karena subprogram terletak di suatu tempat. Ketika dikompil dan divalidasi, mereka dapat digunakan secara terus-menerus oleh banyak aplikasi. Lalu, improve data security, meningkatkan keamanan data. Indirect access to database object is permitted by the granting of security privilege on the subprogram. By default, subprogram run with the privilege of the subprogram owner, not the privilege of the user. Lalu, data integrity atau integritas data. Related action can be grouped into a block and are performed together or not at all. Jadi di sini suatu action yang berhubungan dapat digroup di dalam suatu blok dan dapat dieksekusi secara bersamaan. Ini adalah prosedur, salah satu contoh dari subprogram. Procedure is a name PLSQL block that can accept parameter. Jadi ini adalah suatu prosedur dapat menerima parameter. Generally, you use a procedure to perform an action, sometimes called a side effect. A procedure is compiled and stored in database as a schema object. Jadi prosedur ini dikompil dan disimpan di dalam database sebagai sebuah objek skema. Show up in user object as an object type of procedure. More details in user procedure. Detailed PLSQL code in user source. Create procedure, cara membuat prosedur. Parameter adalah opsional. Lalu mode default to in. Body is the same as an anonymous block. Jadi di dalam begin atau body itu sama saja dengan anonymous block. Data type can be explicit or implicit with percent type. Berikut adalah contoh pembuatan suatu prosedur. Sintaknya yaitu create or replace procedure name. Parameter, lalu is as, lalu prosedur body. Jadi ini deklarasinya create, di sini ada nama prosedurnya, lalu parameternya is as, di sini adalah proses execute-nya. Create procedure, use create procedure followed by the name, optional parameters, and keyword is or as. Add the or replace option to override an existing procedure. Write a PLSQL block containing local variables a begin and an end or and procedure name. Jadi ini contohnya create or replace procedure name, parameter is as. Lalu di sini ada local variable deklarasi. Jadi di sini ini deklarasi local variable begin, di sini begin, di sini terdapat program untuk yang dieksekut yang ingin kita tulis, lalu end. Jadi di sini blok PLSQL-nya yang utama. Create procedure example, contoh membuat prosedur. In the example below, the adapt procedure insert a new department with the department ID 280 and department name sign curriculum. The procedure declares two variable VDEP ID and VDEP name in the declarative section. Jadi di sini adalah contoh pembuatan prosedur. Bisa dilihat dari sini. Jadi yang diwarnai merah, create or replace procedure adapt. Namanya adapt is. Lalu di sini di dalam blok is akan dilakukan deklarasi dari variabel, yaitu variabel yang pertama VDEP ID, lalu local variable yang kedua VDEP name dengan tipe data yang sama dengan date dengan departemen ID pada tabel date. Lalu di sini dilakukan blok SQL seperti biasa, blok PLSQL seperti biasa. Invoke procedure.
You can invoke or execute a procedure from an anonymous block, another procedure, and calling application. Ini adalah contoh execute procedure dari aplikasi yang lain. Langsung saja di dalam begin langsung diberi nama prosedur tersebut, misalnya add-dep. To invoke execute a procedure in an Oracle Application Express, create and run a small anonymous block which invokes the procedure. For example, ini. The select statement at the end confirms that the row was successfully inserted. Correcting errors in procedure. If compilation error exists, Application Express will display them in the output portion of the SQL Commands windows. You must edit the source code to make correction. Note that the procedure is still created even though it contains errors. After you have corrected the error in the code, you need to recreate the procedure. There are two ways to do this. Yaitu yang pertama, use a create or replace procedure statement to overwrite the existing code. Lalu drop the procedure first, then execute the create procedure statement. Jadi di sini apabila kompilasi dari prosedur terjadi error, maka kita harus mengedit dari source code. Cara yang pertama yaitu kita harus melakukan edit pada source code. Lalu apabila sudah digunakan, maka kita harus melakukan recreate prosedur, yaitu pembuatan kembali. Cara yang pertama yaitu langsung gunakan use create or replace procedure statement, lalu otomatis file yang lama akan di overwrite. Cara yang kedua yaitu dilakukan drop atau penghapusan dari prosedur tersebut, lalu baru kemudian di-execute menggunakan create procedure statement. Tadi itu adalah materi yang dapat saya jelaskan. Lalu kita akan berlanjut ke dalam soal. Soal yang pertama, buat prosedur job untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel job. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job. Jawabnya adalah sebagai berikut. Create or cara pendeklarasian prosedur seperti yang dicontohkan tadi menggunakan create or replace prosedur. Add job adalah namanya, nama prosedurnya, diikuti oleh parameternya tipe-tipe sama dengan kolom kode job pada tabel jobs. Lalu is tidak ada deklarasi variabel, begin insert into jobs, kode job, nama job, values, job, name, commit, and slash. Saya kira sudah cukup gampang, cukup mudah. Kita berlanjut ke soal selanjutnya. Buat prosedur UPD job untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki dua parameter kode job dan nama job yang baru. Buat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel jobs. Berikan pesan bahwa kode job tidak ada di dalam tabel jobs. Jalankan prosedur untuk mengganti kode job IT DBA. Diganti dengan title data administrator. Cobalah dengan kode job yang tidak ada di dalam tabel job. Misal kode job sama dengan IT web, dan perhatikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar. Jadi di sini diberi exception handling untuk mengecek apakah bisa dilakukan eksekusi pada prosedur. Caranya sintaknya yaitu create or replace prosedur seperti biasa, seperti tadi. Lalu is begin update, lakukan update. If SQL not found, then raise invalid job. Jadi ini exceptionnya exception invalid job. Lalu di dalam block exception ditulis when invalid job, dan DBMS output.putline invalid code job. Jadi apabila tidak ditemukan, maka otomatis akan melakukan penanganan exception di dalam sini, yaitu mengeprint invalid code job and slash. Demikian video tutorial dari saya, Budian Andaru. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.